Shalom saudara, selamat pagi, Merry Christmas. Untuk kita semua, damai Natal telah hadir. Secara simbolis, hari ini adalah hari kelahiran, tapi Tuhan Yesus telah lahir di hati kita masing-masing saudara. Saya izin buka masker. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan lagu Karena Kita. Bahwa
Tepat di hari ini Tuhan, 2000 tahun yang lalu kamu lahir Tuhan. Kamu menjadi manusia sepenuhnya, merasakan sedih, sakit, disiksa, hanya demi kami anak-anakmu. Kamu rela memikul salib Tuhan yang berat, dipaku, merasakan sakit demi menembus kami, anak-anakmu Bapa yang berdosa ini Tuhan. Hari demi hari Engkau lewati, Engkau melawat setiap umat-Mu, walaupun kadang-kadang kami tidak setia Tuhan, tapi Engkau sangat setia, sangat sabar, menuntut setiap kami Bapa. Hari demi hari kami Engkau pegang tangan kami arah-arah Tuhan, berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya kami, satu-satunya Tuhan yang hidup, yang berjalan bersama kami, melewati hari-hari yang semakin jahat Bapa. Di mana tema Natal tahun ini adalah Tuhan itu kasih. Kasih itu telah hadir, telah melekat di setiap hati kami masing-masing Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah kami, bentuklah kami sesuai berjalan-Mu Bapa. Berdoa Tuhan, buat segala jemaat yang sedang hadir Tuhan, telah hadir di tempat ini. Seberapa pun kami yang hadir Tuhan, kami benar-benar merasakan Tuhan kebaikan, kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu untuk setiap kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, di dalam perjalanan Tuhan sedang jemaat-Mu Bapa, urapi mereka Bapa, lindungi mereka di mana mereka berada Bapa, seperti Kau melindungi kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah persiapkan firman-Mu untuk melawan kami domba-domba-Mu Bapa. Lindungi, berkati, urapi Tuhan, penuhi segala kebutuhan hamba-Mu supaya tidak kekurangan Tuhan. Biarlah Kau bicara terhadap hamba-Mu Tuhan untuk mengurapi setiap kami, di mana kami akan melewati tahun ini Tuhan, akan menjalankan tahun yang baru Tuhan dengan sukacita, dengan penuh semangat Bapa. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan dan akhir Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang satu-satunya kami undang di tempat ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tak berdiri saudara. Kita akan menyanyikan lagu Siarkan Dia. Cahaya mulia, hai siaga di gunung.
kelahiran yang mulia dari engkau dan berdua terdengar selalu satu pujian semua bagi nama penentu. Muliakan Tuhan,
Lembaga kesempatan pagi hari Tuhan kembali berada di rumah-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan secara simbolis kami boleh merayakan perayaan menyambut kehadiran Tuhan Yesus ke dunia. Terlebih kami boleh menyambut Tuhan lahir dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Kami sudah banyak memuji Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Engkau juru selamat kami, Raja Damai. Ketika kami membuka hati kami memberi kepada Engkau, kami boleh merasakan damai Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada kesempatan pagi hari dan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Engkau. Tutup buku dan kuasa dalam dia, sembunyikan hamba-Mu di belakang sana. Biar setiap perkataan lewat mulut lidah hamba seturut kehendak daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau tanggalkan segala ego kami di hadapan Engkau. Kami membuka hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kami sadar ya Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh firman-Mu menjadi terang bagi kami, menjadi perintah setiap kehidupan kami menghadapi dunia semakin gelap. Biarlah Tuhan Yesus lewat firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh ditegur bagaimana kami mau merasakan kelahiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan pagi ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan melalui gembala yang ada, supaya tetap kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, bicara tentang Natal, hari ini merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Merupakan hari yang bersejarah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara. Menjadi janji, penggenapan janji Tuhan bagi kita. Tanpa adanya Natal, tanpa adanya kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya kematian dan kebangkitan. Apalagi saudara, jaminan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya, amin. Oleh sebab itu ini sebagai momen yang spesial bagi kita. Momen yang spesial harus menjadi hari yang spesial juga bagi setiap pribadi kita, saudara. Bukan hanya sesuatu yang gembira karena pohon Natal, karena berupa hadiah-hadiah, ataupun karena lampu-lampu yang berkilau, saudara. Tetapi itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi saudara, bukan hanya sesuatu yang kita lihat untuk memaknai sebuah perayaan Natal, tetapi adalah sesuatu yang makna yang berarti bagi setiap pribadi kita, saudara. Natal membawa sukacita, amin. Kita percaya bahwa Natal itu penuh dengan sukacita, saudara. Bukan hanya sukacita secara jasmani kita dengan apa yang kita rasakan secara daging, saudara, tetapi sukacita yang berasal dari dalam hati. Kita buka bersama saudara dalam Lukas yang pertama, ayat yang ke-46 sampai yang ke-55. Lukas yang pertama ayat 46 sampai yang 55. Saya akan bacakan nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan,
dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ayat yang ke-52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Pada saat itu Maria sedang mengandung 3 bulan. Kalau kita perhatikan saudara, bagaimana seorang Maria, seorang wanita, seorang perawat, dia belum bersuami, belum menikah, tetapi dinyatakan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung. Pasti pada saat itu saudara, dia sangat khawatir, dia takut. Sama saudara, sampai saat ini pun pasti ada rasa takut. Mungkin saat ini zaman berubah seperti biasa saja. Tetapi sebagai kita anak-anak Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Itu adalah sesuatu yang salah. Dia khawatir dengan keadaannya pada saat itu. Apa yang akan dihadapi? Bagaimana sanksi sosial yang ada pada saat itu? Akan dikucilkan, akan dicindir. Karena apa? Karena Maria pada saat itu tidak memahami apa yang akan dialami. Tetapi saudara, apakah Maria menurut? Sekalipun kalau kita ikuti saudara, dia ada perbatasan mungkin yang dia kerjakan kepada mereka. Tapi aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi karena dia taat kepada Allah, dia mau apa yang menjadi kehendak Allah dalam pribadi Maria. Kalau kita perhatikan saudara, ketika Maria mulai mengandung bayi Yesus, rasa takut, rasa khawatir itu hilang. Tidak ada sama sekali pemikiran-pemikiran takut diomongin orang, takut dibicarakan orang. Dan kalau kita lihat saudara, malahan dia menaikkan pujian bagi Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ada sukacita yang dia rasakan saudara. Rasa takut itu berubah menjadi sukacita. Mungkin bagi sebagian orang pemikirannya berbeda-beda, tetapi kita harus berasal dari hati kita. Kalau hati kita sukacita, maka akan membawa hidup kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Orang-orang yang hidup berkemenangan, tidak lagi khawatir. Oleh sebab itu kita harus membuka diri di dalam momen yang spesial ini saudara. Kita harus membuka hati, memberikan tempat yang terbaik supaya Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita bukan hanya menjadi orang Kristen KTP, tetapi orang Kristen yang benar-benar merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan. Sehingga dalam pikiran kita saudara, tidak ada lagi perasaan-perasaan tersinggung, takut diomongin orang, merasa direndahkan, merasa dikecewakan.
celaka, merasa dijatuhkan. Karena kita tahu ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, ketika Allah ada di hati kita, kita akan merasakan sukacita. Apa yang kita pikirkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sekali-sekali kita malah jadi mundur di dalam keadaan kita, saudara. Karena mungkin pada saat itu kita ditempur oleh rasa takut dan khawatir. Tapi firman Allah katakan dalam Filipi yang keempat ayat yang ke-8 kita bersama. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang kita rasakan sebagai manusia. Tetapi Allah mengajar kita memikirkan sesuatu yang berasal dari Allah. Membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang baik. Sehingga segala apapun saudara yang kita alami tidak mengalahkan sukacita yang berasal dari Allah. Dia yang akan memberikan sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Hati yang gembira itu bukan hanya kehebatan kita, bukan karena materi kita, tetapi kehebatan itu, hati yang gembira itu, yang murni berasal daripada Allah. Sehingga Maria katakan, yang rendah justru akan ditinggikan, yang merasa dirinya kaya justru akan pulang dengan tangan yang hampa. Tetapi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, orang-orang yang merasakan kelahiran juru selamat, dia akan bersukacita. Jadi kelahiran Yesus sesungguhnya membawa sukacita bagi semua orang yang mau menerima kelahiran Yesus. Ingat saudara, orang Kristen banyak, tetapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan mungkin tidak semuanya. Pada akhirnya semua itu akan ditampi oleh Tuhan. Semuanya itu akan disaring. Justru kita harus mengoreksi diri apakah pada akhir hidup kita mau menjadi orang yang tersaring saudara dan dibuang ke dalam api, atau kita mau disaring lewat di dalam garis ketakutan dan kekhawatiran. Natal membawa sukacita. Natal membawa damai sejahtera. Terlebih, Natal juga memberikan harapan yang baru. Apa sih harapan saya dan saudara di tahun 2022 ini yang tertunda, saudara? Pasti setiap kita manusia punya harapan, ya. Kita mau imani, saudara. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, sekalipun harapan itu belum kita capai, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatunya dapat kita raih. Amsal 23 ayat ke-18 dikatakan, sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Harapan itu tidak akan putus. Oleh sebab
susah payah, dengan air mata. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman, pasti kita tidak akan luput dari pandangan Allah. Amin. Kita lihat dalam Lukas yang pertama, sebuah kisah, saudara, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita baca dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-14. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diuji sekali sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang dituju untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dari sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahiran." Bagi Tuhan harapan ini tidak akan putus, saudara. Bagi Zakaria, Elisabet untuk memiliki keturunan adalah sesuatu yang mustahil. Dikatakan bahwa mereka mandul dan lanjut usianya. Tetapi sekalipun, saudara, namanya seorang pasangan suami istri, pasti ada keinginan memiliki keturunan. Allah tahu setiap isi hati saudara dan saya. Allah tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, saudara. Asalkan apa? Dibuktikan dalam firman Allah bahwa keduanya tidak bercacat, bahwa keduanya hidup takut akan Tuhan, bahwa keduanya melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak putus karena keadaan, dia tidak putus karena kesusahan, tetapi dia tetap maju melayani Tuhan, sehingga harapan baru itu hadir dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Sebagai orang yang percaya, kita harus percaya bahwa harapan di dalam Tuhan selalu ya dan amin. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan putus. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan, terus lakukan bagi Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama jemaat, memberi yang terbaik buat Tuhan, membantu pelayanan. Percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata. Tuhan akan memperhitungkan setiap jerih lelah kita di hadapan Tuhan. Biarlah Kristus mau hadir, Kristus mau lahir dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kita harus membuka mata rohani kita secara lebar, saudara. Izinkan Kristus hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau kita di dalam pelayanan kita hanya memandang kepada manusia, saudara, pasti akan kecewa. Setiap manusia ini penuh dengan kekurangan. Akhirnya apa? Kita mendikte satu, tidak ada yang selesai.
lama-lama menjadi gosip, lama-lama menjadi dosa. Dan akhirnya kita bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, pikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sempurna. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena percayalah bahwa jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Puji Tuhan saudara. Amsal yang ketiga ayat yang ke-18. Amsal yang ketiga ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita mau menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kita mau menjadi orang-orang yang mendapatkan harapan yang baru di dalam Tuhan. Asalkan apa? Kita berpegang kepada Dia, Juru Selamat kita. Dia adalah pohon kehidupan. Amin, saudara. Natal memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Natal merupakan harapan yang baru dalam kehidupan kita. Natal juga menjadi penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah yang sudah disampaikan beribu-ribu tahun yang lalu, dan itu digenapi. Kalau tidak ada kelahiran Yesus, tidak mungkin ada penggenapan janji Tuhan. Kita nggak perlu ikut Tuhan, itu semua bohong. Tetapi karena ini menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, dan ini menjadi kebenaran dalam kehidupan kita, maka percaya penggenapan janji Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Matius yang ke-1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Janji Allah bahwa Allah akan menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Di tahun 2023, kita tidak tahu. Yang kita dengar, akan ada banyak krisis, akan ada banyak bencana. Apakah kita sebagai anak Tuhan, penasaran ya, apa sih tahun 2023 nih buat diri gue? Coba cek sio apa sio? Ya saudara ya, coba cek sionya. Atau pergi ke ahli-ahli ujung, saudara. Ya saudara ya, apa nih yang akan terjadi di kamu? Oh, gue sio ini. Amin. Air apa berkat melimpah gitu ya saudara. Aduh, hati-hati loh. Yang ini nih, tahun ini nanti banyak sakit. Tidak, saudara. Kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara sampai Dia datang kembali. Itulah kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa kita harus percaya bahwa Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Yusuf dan Maria, saudara, berpindah karena mendengar kabar bahwa Raja Herodes akan membunuh bayi Yesus, dia harus menempuh jarak yang cukup jauh, saudara, sampai dia tiba di Betlehem. Kita perlu membayangkan, saudara, seorang wanita hamil yang besar harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, perjalanan darat. Enak kalau sekarang, saudara, meskipun perjalanan darat, naik mobil, naik motor, naik pesawat. Tapi pada saat itu Maria dan Yusuf hanya menaiki seekor keledai. Betapa susahnya. Tetapi karena Yusuf dan Maria dia taat kepada Tuhan,
penyempurnaan domba Yesus. Ada penyertaan dari Tuhan. Ada penggenapan janji Tuhan bagi saya dan saudara sampai hari ini. Dia yang telah datang, Dia yang telah mati, dan Dia yang akan bangkit. Dia akan datang kembali kepada kami. Kita harus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mana bagian saudara dan saya? Kita mau menjadi bagian orang yang banyak atau menjadi bagian orang yang sedikit, saudara? Tapi kita harus berjalan bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan hari demi hari, menikmati penyertaan Tuhan. Sukacita itu akan membawa kita kepada jalan yang benar. Ingat saudara, sukacita yang daripada Allah. Izinkan Kristus lahir dalam kehidupan saya dan saudara. Beri tempat posisi yang terbaik, jangan digoyahkan, saudara. Seringkali karena ada yang kita rasa sesuatu yang lebih penting, mungkin pekerjaan kah, atau keluarga kah, kita meninggalkan Tuhan. Kita lebih memberi porsi yang berbeda buat Tuhan. Jangan, saudara. Porsi buat Tuhan harus lebih besar. Karena Tuhan di dalam memberi kepada kita tidak pernah setengah-setengah. Tuhan memberi kepada kita 100%. Kalau Tuhan mau mengubahkan, Dia akan mengubahkan 120 derajat. Oleh sebab itu kita harus yang membawa diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan kebenaran, sehingga bukti penyertaan itu dapat kita rasakan. Tidak ada lagi kata-kata sepertinya saya dekat sama Tuhan, sepertinya saya melayani Tuhan, tapi kok nggak ada perubahan. Kalau mau dipikirkan kesusahan, ada, saudara. Nggak pernah habis dipikir kesusahan, nggak pernah habis. Karena kita masih manusia. Saya pun masih memikirkan, kalau memikirkan susah-susah, nggak selesai. Tapi saya mau tetap maju di dalam Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Penggenapan janji Allah bahwa Dia akan menyertai kita, saudara. Dan penggenapannya yaitu ada janji keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kelahiran merupakan penggenapan janji Allah. Kalau nggak ada Yesus, kalau Tuhan Yesus nggak lahir, bagaimana kita bisa bertemu dengan penguasa langit dan bumi? Inilah penggenapan janji Allah, bahwa ada keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita akan memperoleh keselamatan itu, saudara. Kita akan mendapatkan hati yang tidak pernah bersusah lagi, hati yang tidak pernah bersedih lagi, karena kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita lihat, saudara, dalam Wahyu yang ke-21. Saya rindu saudara kita membaca bersamanya Wahyu yang ke-21 ayat yang ke-4. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan Ia akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hari itu akan tiba
Yesus lahir dalam kehidupan kita. Sehingga setiap ketika masalah itu datang, saudara, aku tidak takut sebab Engkau beserta. Aku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Dia yang mengangkat aku, Dia yang menggendong aku, Dia yang menuntun aku. Kita tidak tahu sampai kapan garis finish kita yang ada di dunia ini, saudara. Sekalipun kita harus manja, harus turun di dalam lembah yang curam dengan tetesan air mata yang mungkin tidak bisa ditanggung. Tapi Tuhan menanggung setiap air mata kita. Tetap berjalan dalam remnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percaya bahwa penggenapan janji Allah itu menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, memberikan sesuatu yang makna bagi kelahiran Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa kelahiran Yesus memberikan kita sukacita yang besar. Kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita harapan yang baru, harapan yang tidak pernah putus. Dan kelahiran Tuhan Yesus akan menggenapi janji Allah bagi kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Biarlah pada pagi hari ini, saudara, saya kita semua berdiri. Kita mau merenungkan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau merasakan kelahiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapa, seluruh hatiku, ubah hidupku menjadi amalku, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Saudara kasih, pada pagi hari ini kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan sesuatu yang sia-sia, bukan hal yang biasa, tetapi memiliki makna yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan kerja. Lawak kerja. Penggenapan firman terjadi. Kami boleh orang-orang yang menangkan dalam Tuhan, memberi kesaksian dalam kehidupan kami. Ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan diterangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Hamba Tuhan berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berkarya, memperbaharui setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi biji mata Allah. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang benar, pikirkanlah sendiri. Jangan membawa hidup kita menjadi jauh dari Tuhan, tetapi berdiri teguh, berjalan bersama Tuhan, sehingga firman Allah akan melengkapi kehidupan kita, akan memerdekakan kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita orang-orang yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan bersama. Puji Tuhan, kita ada di tanggal 25 Desember. Kalau kemarin kita sudah sama-sama berkumpul merayakan acara Natal kita, tetap saya mesti mengatakan berterima kasih buat ketua panitia, bahkan seksi-seksi yang lain sudah ambil bagian untuk melayani acara sukses. Saya boleh melihat acara dari awal sampai akhir, sampai terakhir tetap ada pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi buat saya dan saudara. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita boleh merayakan dengan bersukacita. Sebab dari itu, biar kita mau terima sukacita ini ada di dalam kehidupan kita, kita mau kembalikan untuk melayani Tuhan. Kita sudah mendengar banyak kasih terus, kasih yang luar biasa dari Allah. Apa yang bisa kita balas? Kita juga mau balas kasih Kristus dengan tubuh kita yang baik, dengan tubuh kita yang sehat. Kita kembalikan untuk melayani Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan Yesus lahir di dunia ini, kita tidak ada seperti ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kita ada pada hari ini. Saya pun merasakan, saya menikmati benar-benar kehadiran Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya boleh melihat perayaan Natal kita semalam, begitu luar biasa Tuhan campur tangan. Semuanya pas, itulah Pantekosta heranlah. Karena ada Yesus, kita boleh menikmatinya. Haleluya, puji Tuhan. Kita memberi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi mengucap syukur, terima kasih buat tim musik yang setia, MC, singer semuanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Pada akhir tahun Desember, 25 Desember ini, kita boleh melihat bagaimana kasih Kristus sepanjang tahun. Kita boleh melalui suka dan duka. Tapi ingat saudara, firman Tuhan selalu berjanji yang terbaik semua baik. Sebab dari itu kita akan melihat semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya kita sama bangkit berdiri. Kita akan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya.
jemaat, mereka yang sudah berlelah, mereka yang sudah bekerja. Kami percaya uluran tangan kasih-Mu tetap memberkati mereka Tuhan. Apa jeripaya mereka yang sudah mereka kerjakan, Engkau yang balas semua itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang-orang kaum muda, orang-orang tua, tetap hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu ada bagi mereka semua. Maka setiap kami Tuhan, Engkau melihat pekerjaan kami, dagangan kami, bisnis kami, usaha kami, rumah tangga kami, tetap Tuhan juga jaga, Tuhan juga lindungi Tuhan. Percaya Tuhan, kasih-Mu ada bagi mereka semua. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, hamba juga serahkan dalam tangan-Mu. Kasih-Mu tetap ada bagi mereka. Engkau yang tahu kerinduan mereka Tuhan, apa yang kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau juga tolong mereka semua. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Damai sejahtera senantiasa turun bagi sedang jemaat-Mu Tuhan, sehingga lahir ada di dalam hati kami. Kami boleh pancarkan bagi setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, masih banyak orang di sekeliling kami yang masih belum mengenal Engkau Tuhan. Karena kelahiran Engkau, dimanapun mereka mendengar firman-Mu, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan berkat Natal pada tahun ini kami sudah terima daripada Engkau, kami sudah diberkati oleh Engkau, kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish